Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan yang akan berikan pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah ambil Alkitabnya ya? Kita buka di dalam Yeremia 11 ayat 1 sampai dengan 17. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Kita akan belajar bersama-sama. Di sini judul perikopnya adalah peringatan terhadap pelanggaran perjanjian Allah. Adik-adik, ketika ada dua pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian, tentunya keduanya akan sama-sama memegang teguh perjanjian tersebut. Dan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka akan dikenakan sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Contohnya, adik-adik dibebaskan oleh orang tuanya bermain HP, tapi dengan catatan bermain HP-nya dalam satu hari itu misalkan 2 jam. Nah, ketika adik-adik bermain HP dalam satu hari itu melebihi 2 jam, apa yang adik-adik dapatkan? Tentunya kan kena sanksi oleh orang tua kalian. Misalkan tidak boleh lagi bermain HP, atau misalkan bermain HP-nya dikurangi, waktu bermainnya menjadi 1 jam sehari misalkan. Nah, tentunya akan ada sanksi dalam setiap apa yang sudah di perjanjian tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan telah menjalin perjanjian dengan bangsa Israel ketika Tuhan akan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan umat Israel untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Dengan menyetujui perintah Tuhan, tentunya bangsa Israel ini sepakat dalam perjanjian dengan Tuhan. Mereka menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Namun sayang, bangsa Israel ini gagal untuk menjalankan, untuk mendengarkan dan mentaati firman Tuhan, mentaati kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mengikuti kedegilan atau keinginan hatinya yang jahat. Mereka menyembah allah-allah lain, yang itu berarti mereka melanggar akan hukum Tuhan yang pertama, yang bunyinya, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, bangsa Israel ini melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia melakukan penyembah Allah-Allah lain. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka selalu melakukan ritual-ritual, mereka melakukan
apa yang menurut mereka baik. Namun, semuanya itu tidak baik di mata Tuhan. Nah, bangsa Israel berulang kali melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Meski sudah berulang kali juga Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel ini. Nah, namun kenyataannya mereka tetap saja melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran mereka selalu lakukan. Nah, di sini apa yang mereka lakukan sudah membuat Tuhan kecewa, sudah membuat Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Oleh karenanya, Tuhan menimpakan kepada bangsa ini malapetaka. Bahkan Tuhan juga melarang Yeremia untuk mendoakan mereka. Ini memperlihatkan bahwa dosa-dosa umat begitu keterlaluan, ya, sehingga membuat Tuhan kecewa, sehingga membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel ini. Apalagi mereka merancangkan kejahatan ketika datang ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, di sini dikatakan, apalagi urusan kekasihku dalam rumahku. Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkan nazar-nazar dan daging kudus, menghindarkan engkau dari malapetaka, sehingga kemudian engkau dapat bersukaria. Nah, mereka selalu melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memang panjang sabar, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa marah atau kecewa bila umatnya terus-menerus melakukan dosa. Nah, adik-adik, kita belajar dari pelajaran firman Tuhan hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya harus dapat melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan firmankan tidak kepada umatnya. Nah, kita mau belajar untuk taat kepada janji, setia kepada janji, agar kita terhindar dari setiap apa yang Tuhan tidak berkenan. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, hari ini kita boleh diingatkan. Kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup taat, hidup setia di dalam setiap apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau mengikuti akan setiap perintah Tuhan. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami setia kepada janji, sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.